Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang ini masih diberikan napas yang panjang dari Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa membuat video lagi ya. Jadi ini pertemuan yang keempat. Jadi video pertemuan keempat dari mata kuliah media penyiaran ya. Jadi hari ini tema kita mengenai Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, jadi sebenarnya kan di pertemuan sebelumnya kan sudah saya jelaskan juga mengenai sudah saya singgung sedikit mengenai keberadaan KPI untuk pertelevisian Indonesia. Jadi di media penyiaran sebenarnya kan ada dua ya. Ada media penyiaran ada radio dan ada televisi. Hanya kan memang yang sangat besar pengaruhnya itu adalah radio ya. Jadi televisi. Makanya KPI ini banyak bersinggungan dengan pertelevisian. Jadi kalau kemarin kan saya menggambarkan bahwa sebenarnya kalau insan media, jadi kalau media penyiaran itu ya biasa juga disebut insan media. Jadi para insan media ini sebenarnya kalau belajar bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan harus ada etika penyiaran. Mereka menyadari bahwa penting etika penyiaran sebelum meluncurkan sebuah siaran. Itu sebenarnya tanpa ada KPI pun sebenarnya bisa tetap tetap kondusif, hanya ya begitulah ya. Jadi kita tidak bisa mengontrol isi kepala orang lain. Jadi makanya ini salah satu upaya pemerintah untuk mengamankan siaran yang akan sampai ke masyarakat. Hanya kan nanti kita akan bahas ini bagaimana ya kinerja KPI seperti itu ya. Oke. Yang pertama, latar belakang lahirnya KPI. Jadi dari yang saya baca ya, karena saya kan juga sebelum mengajar adik-adik juga harus belajar dulu ya. Dan di sini juga saya masih sambil melihat handout. Jadi handout sudah saya bagi ya ke ketua kelasnya. Jadi itu bisa menjadi tambahan untuk dibaca meskipun di sini juga saya akan menjelaskan. Oke. Jadi KPI itu adalah salah satu lembaga negara penunjang namanya. Jadi dia independen yang didirikan oleh pemerintah. Nah, KPI ini lahir karena maraknya kemunculan media penyiaran. Itu kalau para peneliti di bidang media mengatakan bahwa jadi kalau orang media itu kan biasanya bebas ya, mereka kan memang bebas berekspresi. Jadi adik-adik kan sudah lihat juga waktu kemarin kunjungan kan bagaimana penampilannya orang-orang media. Jadi mereka memang terkesan insan media itu insan yang bebas berekspresi tapi tetap beretika. Jadi dianggap bahwa munculnya banyak siaran itu, munculnya banyak media penyiaran itu seperti cendawan. Nah, kalau ada pertanyaan kan tahu ini cendawan. Itu cendawan tuh jamur ya. Jadi kayak rame begitu media penyiaran, sehingga itu yang menjadi cikal bakal Komisi Penyiaran Indonesia ini dihadirkan. Karena tadi sudah tidak bisa terkontrol. Kalau 1-2 mungkin mungkin RRI dan TVRI masih melaksanakan mengupayakan tetap mengedepankan etika dalam penyiaran, tapi kita tidak tahu bagaimana media lainnya. Oke. Nah, ini karena banyaknya ini, maka kebebasan berekspresi itu justru mengalami degradasi. Jadi menurut pantauan ya, mengalami degradasi atau penurunan kontrol sosial baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sendiri, sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan nilai-nilai moral dalam kehidupan. Jadi dan ini terjadi sejak reformasi. Jadi sejak pemerintahan Orde Baru tumbang.
Karena kan kalau Orde Baru kan media kuasai diatur oleh pemerintah ya. Padahal sebenarnya kan sifatnya media itu walaupun dia dibentuk oleh pemerintah, oleh sebuah pemerintah, tapi dia harus tetap bebas begitu. Tapi bebasnya adalah bebas bermoral ya. Jadi memang di kehidupan seperti apapun ya, moral itu akan selalu menjadi kontrol. Kalau sudah segala sesuatunya tidak bermoral, maka akan banyak sekali hal-hal yang merepotkan seperti itu. Kayak ini misalkan harus ada komisi penyiaran. Ketika ada komisi penyiaran maka akan ada dana baru, akan ada biaya baru. Nah seperti itu. Jadi kayak merepotkan sebenarnya. Tapi kalau semuanya paham bahwa insan media itu memang harus bisa berperilaku dengan memperhatikan nilai-nilai moral sebuah negara. Jadi tidak bisa misalkan karena alasan kebebasan berekspresi media menjadi mau mengikuti misalkan budaya di luar Indonesia, kan tidak bisa. Jadi setiap negara itu memiliki budayanya sendiri, dan di Indonesia sendiri memang terkenal menjadi budaya peniru ya. Jadi orang-orang Indonesia itu banyak yang tidak lagi mempertahankan budaya. Jadi kalau orang bule kan melihat orang Indonesia itu sopan, suka senyum, tapi ternyata kita tidak membanggakan itu, justru ingin keterbukaan, ingin segala sesuatunya terbuka. Padahal kalau kita mempertahankan budaya kita justru bagus gitu ya. Oke. Jadi ini munculnya KPI ini karena tadi ya kekhawatiran ini kayaknya media-media penyiaran ini sudah memberikan efek negatif seperti itu. Jadi padahal seharusnya sebuah siaran harus mengandung informasi, pendidikan, maupun hiburan seperti itu. Jadi saya pernah dengar ya, media itu harusnya kan menjadi jalan pendidikan, tapi sekarang malah lebih banyak hiburan. Jadi tandanya ada seorang pakar sejarah mengatakan bahwa sebuah negara dikatakan mundur itu apabila negara itu sudah berisi banyak hiburan. Jadi orang itu kenapa butuh hiburan? Karena sudah tidak bahagia begitu, tidak bisa membahagiakan diri sendiri, jadinya butuh hiburan. Jadi orang-orang yang cenderung ingin selalu ingin butuh hiburan, maka ternyata orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang tidak bahagia. Dan sebuah negara yang masyarakatnya tidak bahagia, otomatis negara itu tidak bisa berkembang dengan baik. Padahal sebenarnya hadirnya media itu bisa menjadi kayak lokomotif gitu ya, kayak pendorong supaya negara kita akan lebih bagus karena keterbukaan informasi. Orang bisa mengakses informasi sekarang, misalkan kayak orang tua kita dulu belajarnya di sekolah, di perpustakaan, tapi sekarang kita bisa nonton YouTube, dengarkan ceramah dari YouTube, tidak maksudnya tanpa harus pergi misalkan bertemu langsung, meskipun bertemu langsung itu lebih bagus sebenarnya. Hanya kan dengan media ini semuanya bisa menjadi dipermudah seperti itu. Tapi ternyata justru semenjak hadirnya media maka akan banyak hal-hal yang begitu merepotkan, karena tadi para insan media tidak lagi memperhatikan nilai-nilai moral ya. Oke, selanjutnya. Jadi KPI ini hadir untuk mewujudkan penyiaran itu menjadi berimbang, sehat. Jadi sehat maksudnya itu sehat jiwa ya, sehat badan pun juga, karena kan sekarang banyak iklan makanan yang sebenarnya tidak baik untuk kesehatan. Jadi sehat, adil, beragam, dan bertanggung jawab. Jadi menjadi diperlukannya suatu pengawasan terhadap lembaga gitu. Jadi ya tadi ya, asal mulanya karena tidak menerapkan lagi etika moral. Jadi KPI ini kan ada KPI pusat, ada KPI daerah. Kalau KPI pusat adanya di ibu kota negara, kalau KPI daerah itu adanya di provinsi. Makanya sebenarnya ini juga menjadi kritik bahwa kalau KPI hanya berada di
ini apa di pusat, terus di daerah, di provinsi itu kan daerah-daerah banyak yang tidak terjangkau. Bisa jadi TV-TV daerah misalkan sudah menyiarkan siaran-siaran yang tidak lagi memperhatikan moral. Tapi sebenarnya kebanyakan yang melanggar itu adalah TV-TV yang kedudukannya di pusat ya, dan itu kebanyakan adalah TV swasta. Kenapa mereka bebas seperti itu? Karena mereka punya banyak duit, bisa membuat acara apa saja, bisa mengundang siapa saja, bisa mengeluarkan budget berapapun untuk untuk program terbarunya. Sementara kalau TV kayak TVRI itu kan jarang sekali ditegur. Malahan saya mungkin saya yang kurang lihat berita ya, tapi sejauh ini kayaknya belum ada teguran kalau TVRI. Sementara kalau TV-TV swasta yang lain itu luar biasa, selalu kena teguran oleh KPI. Nah, jadi ada yang mengatakan bahwa terbentuknya KPI ini ada 4 faktor yang mempengaruhi. Pertama, daulat publik atas ranah publik. Jadi ranah penyiaran adalah ranah publik. Praktik penyiaran menggunakan spektrum frekuensi yang merupakan properti publik. Maksudnya bisa diakses oleh siapa saja yang punya fasilitas ya. Kemudian kegiatan penyiaran juga merupakan wahana bagi masyarakat untuk menyalurkan kebebasan berpendapat, ekspresi budaya, dan untuk melakukan komunikasi politik. Nah, oleh karena itu, intervensi pemerintah harus dibatasi pada ranah penyiaran dan masyarakat harus diberi peran lebih besar untuk mengaturnya. Jadi ceritanya nih ya, KPI ini perwakilannya masyarakat seperti itu. Tapi nanti kita lihat apakah KPI sudah memang selalu melakukan teguran itu sesuai dengan bagaimana latar belakangnya dibentuk, maksud tugasnya ya. Yang kedua, tadi yang pertama, yang kedua bentuk kontrol kekuasaan. Jadi KPI dibentuk untuk melakukan check and balance terhadap kekuasaan eksekutif dalam mengatur media dan penyiaran. Paling tidak jika belajar dari Orde Baru dan Orde Lama yang diwarnai pola kepemilikan media oleh yang monopolistik, mobilisasi media untuk mendukung proyek-proyek pemerintah. Nah, kecenderungan penyeragaman isi siaran, restriksi terhadap kebebasan berpendapat dan berbicara melalui penyiaran. Jadi kalau dulu kan diatur semua ya. Pokoknya kalau misalkan satu stasiun ini menyiarkan ini, maka semuanya menyiarkan itu. Tapi kalau sekarang kan bebas seperti itu. Nah, dan yang kedua, beragamnya pemilik dan konten siaran. Jadi hal yang bisa tercapai dengan melakukan demokratisasi di wilayah penyiaran, yakni membatasi pemusatan kepemilikan media, membatasi kepemilikan membatasi siaran nasional dan mewajibkan media televisi nasional untuk melakukan siaran berjaringan. Pembatasan yang bertujuan untuk mengurangi monopoli, karena monopoli pemilikan tidak kondusif bagi upaya untuk menjaga keutamaan media penyiaran ya. Dan orang-orang daerah perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi. Jadi kalau misalkan tidak ada pengawasan, nanti banyak siaran yang dari pusat atau TV-TV yang besar begitu, nanti tidak punya kesempatan TV-TV daerah untuk berkreasi seperti itu ya, untuk besar. Oke, selanjutnya fungsi dan kendala. Nah, jadi fungsinya, jadi kan ini KPI ini kan dibentuk oleh pemerintah, disetujui oleh DPR ya. Dan dia kan anggotanya sedikit, jadi tidak banyak. Namanya juga lembaga, jadi bukan kayak perusahaan yang harus butuh banyak karyawan ya. Jadi fungsinya adalah menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah, dan masyarakat. Nah,
berdasarkan undang-undang jadi tahun 2002 tentang penyiaran. Jadi KPI ini itu kan lembaga pemerintah ya, yang dibentuk pemerintah tapi dia independen. Oke, jadi menurut undang-undang dia punya 5 tugas, yaitu menetapkan standar program siaran ini tahun 2002 ya, menyusun peraturan dan pedoman perilaku penyiaran, mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, terus memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, dan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat. Jadi dia kayak penghubung gitu, kayak penyuluh gitu dia. Jadi kalau penyuluh itu kan jembatan antara lembaga penelitian yang peneliti di lembaga penelitian lalu ke masyarakat melalui penyuluh. Jadi kayak KPI juga seperti itu. Nah, itu Undang-Undang 2002 ya. Selanjutnya kemudian keberadaan regulator penyiaran seperti KPI di tengah dinamika dunia penyiaran yang dipenuhi berbagai kepentingan. Jadi saya pernah bilang kan bahwa media ini lahan basah. Tahu kan lahan basah? Kalau orang pertanian maksud lahan basah itu lahan subur. Jadi lahan basah itu bukan hanya misalkan lahan sawah, lahan basah maksudnya itu lahan yang subur. Lahan yang orang semua meminati. Jadi media ini karena media bisa mengubah cara orang berpikir. Nah, makanya media banyak yang incar ya, dan ya pemilik-pemilik media itu yang swasta rata-rata para konglomerat ya. Nah, ternyata yang menjadi masalahnya di tahun 2004 ada judicial review di Mahkamah Konstitusi yang tadinya KPI ini punya tugas, dia punya wewenang jika misalkan televisi itu melanggar peraturan tadi yang saya sebutkan yang 5 tadi, apa tugasnya tadi ya, yang memberi sanksi. Itu kan kalau dulu KPI itu berhak memberhentikan, jadi berhak memberhentikan itu siaran, memberhentikan langsung. Jadi tapi sekarang enggak, sejak 2004 ada judicial review di Mahkamah Konstitusi yang menetapkan. Jadi kan para pelaku insan media tadi itu ya memprotes pemilik stasiun TV itu ya. Jadi memprotes karena misalkan dia akan dihentikan siarannya kalau dianggap melanggar oleh KPI. Nah, itu menggugat. Jadi makanya ada judicial review di Mahkamah Konstitusi. Dan ya mereka tentu menang karena banyak uangnya. Nah, seperti itu ya. Jadi sementara kan kalau KPI ini lembaga independen yang ya jelas tidak dia lembaga non profit seperti itu. Jadi lembaga non profit maksudnya tidak menghasilkan uang. Makanya dari keputusan ini di hasil judicial review itu menghilangkan wewenang KPI untuk menghentikan siaran jika bertentangan dengan peraturan KPI. Dia harus berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan harus melalui sidang. Jadi kalau keputusan sidang bahwa dia beritanya salah, beritanya memang terbukti bersalah, lembaga penyiarannya terbukti salah, maka baru diputuskan untuk diberhentikan. Tapi kalau dia menang, maka siaran tetap berjalan. Makanya sekarang kan banyak siaran-siaran yang tidak begitu bermanfaat. Kayak kan kalau KPI juga itu salah satu fungsinya adalah mencegah siaran-siaran yang bisa merusak perkembangan anak, otak anak, perilaku anak. Tapi sekarang bagaimana? Pertelevisian kita menampilkan siaran-siaran yang tidak mendidik, orang dibully, berkata kasar dan segala macamnya. Itu sudah tidak tersaring oleh KPI
karena sekarang regulasinya itu panjang, harus berkoordinasi, kalau dulu kan awalnya tidak. Nah, jadi ya bagaimana lagi, lembaga yang dibentuk oleh pemerintah tapi dilemahkan kembali oleh pemerintah. Jadi seperti itulah kalau nilai-nilai moral sudah tidak digunakannya, jadi saling menjatuhkan. Oke. Kenapa sih teman-teman penting mengetahui tentang Lembaga Penyiaran Indonesia? KPI maksudnya, Komisi Penyiaran Indonesia. Karena memang kan KPI ini salah satu-satunya lembaga yang harusnya bisa digunakan untuk membatasi siaran-siaran sampah, siaran-siaran yang tidak begitu bermanfaat ya. Padahal kayak kita misalkan siaran TV kita harusnya banyak mengenai pertanian, karena kan kita negara agraris. Jadi negara agraris itu akan kuat ditopang oleh hasil-hasil pertanian, dan dari hasil pertanian itu industrinya berkembang. Tidak bisa itu industri berkembang kalau bahan mentahnya dari impor. Ya. Jadi kalau mau besar negara itu kan industrinya harus besar. Karena kan industri itu menghasilkan nilai tambah. Tapi industri tidak akan besar kalau bahan bakunya banyak diambil dari luar. Sementara lahan kita sebenarnya masih bisa untuk menghasilkan bahan mentah tersebut. Nah, jadi itu menjadi kekurangan menurut kita ya. Nah, makanya dengan media sama dengan media juga. Jadi media ini sebenarnya bisa menolong, bisa memajukan. Tapi karena ya semuanya punya kepentingan, semuanya ingin terlihat, media menjadi dimonopoli, maka kinerja dari komisi yang harusnya menjadi andalan untuk menyaring semua siaran-siaran yang tidak begitu bermanfaat itu ya menjadi terkendala karena tadi ya, karena geraknya itu dihambat oleh keberadaan uang. Jadi sekarang kan kalau nggak punya uang banyak, maka kita tidak akan menang di pengadilan, karena kita tidak akan bisa melawan pengacara, tidak bisa membayar pengacara ya, yang konon katanya dibayar per jam. Jadi betapa kacaunya kehidupannya. Oke, itu saja ya materi yang pertemuan keempat. Tugasnya adalah kan tadi tentang KPI. Silahkan cari tahu siaran-siaran apa saja yang sudah mendapat teguran dari KPI. Per orang minimal 3 dan tidak boleh ada yang sama. Tugasnya dibuat dalam bentuk video. Nah, yang hobi TikTok mungkin bisa dibikin kayak video TikTok seperti itu ya, menunjukkan siaran-siaran apa saja yang pernah kena tegur KPI ya. Jadi dan tugasnya dikirim, durasi videonya 1 menit ya, paling lama 1 menit, dikirim di WA ya, di WA saja karena masih bisa ini. Pertama itu dikirim di WA saya. Kedua, silakan diupload di media sosialnya di Instagram ya, di Instagram, dan silakan tag Instagram Prodi ini supaya jadi teman-teman itu men-tag Instagram Prodi di Instagram. Kemudian untuk di Facebook silakan men-tag juga Facebooknya universitasnya, karena kalau kita kan nggak punya Facebook, hanya punya halaman. Jadi kalau halaman itu kan tidak bisa di-tag, tapi kalau Facebooknya universitas ada, silakan tag itu. Oke? Jadi ditunggu pekan depan ya. Dan nanti sebagai buktinya silakan screenshot videonya. Bukti bahwa sudah mengupload video. Oke, terima kasih. Nanti insya Allah untuk materi yang kelima, keenam, ketujuh akan segera nanti ada videonya. Jadi silakan nanti tinggal diakses saja videonya di YouTube ya.
karena kemungkinan videonya akan selesai sebelum bulan Ramadan, supaya teman-teman juga nanti kalau di Ramadan itu bisa lebih fokus ibadahnya. Oke, semangat belajarnya, terus semangat. Semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa langsung kuliah langsung ya, supaya tidak lagi menggunakan video. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.